Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gialan Fitrikia, mahasiswi jurusan Sosiologi semester 3 Universitas Bangka Belitung. Dalam video ini saya akan menganalisis data dengan uji korelasi menggunakan software SPSS. Langsung saja ke praktiknya. Nah, di sini saya telah menyiapkan alat bahan-bahannya, yaitu ada SPSS, kemudian data dari responden dan catatan. Nah, untuk uji korelasi ini kita menggunakan uji korelasi Pearson. Uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Nah, jenis hubungan antar variabel X dan Y ini dapat bersifat positif ataupun negatif. Nah, langsung saja ke praktiknya. Nah, dari data media sosial ini kita ambil data yang di skornya, karena ini data skor ini merupakan penjumlahan dari B1 ini sampai B9. Kita copy semua data ini. Kita paste di SPSS. Kemudian data yang di pengembangan pariwisata juga di copy. Paste di SPSS. Nah, kalau sudah kita ke variabel view. Nah, untuk name ini kita ganti variabel X. Untuk ininya kita ganti variabel Y. Untuk labelnya kita beri nama yang X itu media sosial. Dan untuk ini Y itu pengembangan pariwisata. Nah, kita ke data view lagi. Belum, desimalnya kita ganti 0. Nah, kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada 28 responden dari variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk menganalisis kita ke analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian kita copy semua variabel ini kita pindahkan ke variabel. Nah, sudah. Kemudian pastikan correlation koefisiennya itu yang persennya itu terchecklist ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kan sudah muncul tabel hasil korelasi antara variabel X dan dengan variabel Y. Kemudian data ini bisa kita pindahkan ke Word. Nah, untuk dari sini kita bisa tahu bentuk hubungan, apakah hubungannya itu berbentuk positif atau hubungannya negatif. Nah, dapat kita lihat bahwa bersifat positif yaitu nilai variabel yang tidak berlawanan yang ditandai dengan depan nilai itu tidak ada tanda minusnya. Contohnya, semakin tinggi nilai variabel X, maka semakin tinggi pula nilai variabel Y. Begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai variabel X, maka semakin rendah pula nilai variabel Y. Kemudian bersifat negatif yaitu nilai variabel yang berlawanan yang ditandai dengan depan nilai ada tanda minusnya. Contohnya, semakin tinggi nilai variabel X, maka semakin rendah nilai variabel Y. Atau semakin rendah nilai variabel X, maka semakin tinggi nilai variabel Y. Nah, dari sini kita lihat bahwa datanya ini menunjukkan bahwa tidak ada tanda minusnya, berarti bentuk hubungan antara variabel X yaitu media sosial dengan variabel Y yaitu pengembangan pariwisata itu bentuk hubungannya positif. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan itu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Dapat dilihat di sini bahwa signifikansinya itu
0,014, berarti itu kan lebih dari 0,05 ya. Berarti itu dari dasar pengambilan keputusan bahwa variabel X dan variabel itu tidak berkorelasi. Kemudian dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa persen korelasinya itu untuk variabel media sosial itu 0,457 dan pengembangan pariwisata itu sama 0,457. Kemudian untuk pedoman derajat hubungannya itu apabila nilai persen korelasinya itu 0,05 sampai dengan 0,20 itu tidak ada korelasi. Kemudian nilai persen korelasi 0,21 sampai dengan 0,40 berarti korelasi lemah. Kemudian nilai persen korelasi 0,41 sampai dengan 0,60 berarti korelasi sedang. Nilai persen korelasi 0,61 sampai dengan 0,80 berarti korelasi kuat. Dan nilai persen korelasi 0,81 sampai dengan 1,00 berarti korelasinya sempurna. Dapat dilihat bahwa di sini persen korelasinya itu 0,457. 0,457 itu termasuk dalam korelasi sedang, berarti dapat dilihat bahwa dalam pedoman derajat hubungannya ini antara variabel X yaitu media sosial dengan variabel Y pengembangan pariwisata itu korelasinya sedang. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Dapat disimpulkan dari hasil analisis korelasi antar variabel X yaitu media sosial dengan variabel Y yaitu pengembangan pariwisata itu tidak berkorelasi. Sekian, apabila ada salah dalam perkataan dan perbuatan saya mohon maaf. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.